Halo, kembali lagi bersama saya Yesti Aprilia di podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura bersama narasumber kita yaitu Bang Agung Alwanda. Halo Bang Agung. Ya, halo. Nah mungkin juga banyak nih teman-teman yang belum tahu siapa Bang Agung ini. Boleh Bang, mungkin Abang kenalin diri Abang terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya saya Agung Alwanda, mahasiswa Winsuska Riau ya. Winsuska Riau semester 7 di jurusan Tadris IPA, Tarbiyah dan Keguruan. Ya, sekarang tinggal di Rumbai. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Mungkin sekarang Abang pada yang penasaran nih, mungkin Abang sekarang semester berapa gitu. Oh iya, sekarang saya semester 7. Berarti Abang udah sempro nih. Udah, alhamdulillah udah sempro. Nah, mengenai status nih, mungkin Abang udah punya seorang pujaan hati gitu. Boleh dong Bang sapa dulu kakaknya gitu. Aduh, kakak yang di sana. Nah, jadi pada hari ini tuh kita akan membahas mengenai mahasiswa kura-kura atau mahasiswa kupu-kupu. Nah, saya yakin nih dengan Bang Agung mungkin bisa dibilang mahasiswa yang aktif dalam organisasi ya Bang. Jadi Abang udah nggak asing lagi kan sama yang namanya sama ya dengan dua jenis mahasiswa ini gitu. Iya, Mungkin boleh Abang kasih tahu ke teman-teman semua gitu mengenai mahasiswa kupu-kupu ini. mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. Iya. Oke. Yang Abang tahu itu Oke, ya, mungkin sesuai namanya ya, namanya Iya. kupu-kupu, ada kura-kura. Yang biasa dibilang orang kalau kupu-kupu ya mahasiswa yang setelah kuliah pulang, Iya. dan rutinitasnya hanya seperti itu saja ya. Nah, sedangkan yang namanya mahasiswa kura-kura yang sering disebut orang juga mahasiswa yang mungkin cenderung aktif di beberapa kegiatan yang ada di kampus. Makanya disebut kura-kura kuliah rapat. Mungkin itu untuk dari segi namanya mungkin. Jadi berarti ini Abang nih termasuk mahasiswa yang kura-kura atau yang kupu-kupu? Ya mungkin bisa dibilang kura-kura lah. Kura-kura ya. Iya. Jadi kayak mana tuh caranya Abang ngebagi waktu antara kuliah sama organisasinya gitu? Oke, jadi mungkin kita sebagai mahasiswa bisa lah memanajemen waktu kita nih. Kita harus bisa memilih mana yang lebih kita prioritaskan di dalam hidup ini. Nah, namun ketika kita berkomitmen dalam berorganisasi, otomatis kita bertambah nih kegiatan kita yang mungkin awalnya kegiatannya hanya kegiatan belajar, buat tugas. Nah, namun setelah kita masuk ke organisasi, tentunya kita bertambah ada kegiatan rapat, kegiatan ini. Nah, gimana caranya? Ya, tentunya kita harus bisa memprioritaskan kegiatan mana yang lebih penting dan kegiatan mana yang lebih dekat dan kegiatan mana yang lebih dekat kita lalui nih, kita lakukan. Nah, disitulah kita baru bisa memilih mana yang akan kita lakukan gitu. Contohnya, misalnya kita memiliki tugas yang dikumpul besok. Nah, namun pada hari itu kita juga rapat. Nah, mungkin kita bisa untuk mewakilkan rapat kita ke teman lainnya dan kita fokus untuk tugas. Nah, mungkin begitu juga sebaliknya gitu. Pokoknya cenderung ke hal yang terdekat aja terlebih dahulu. Nanti kita sebagai mahasiswa kupu-kupu nih kita bakal ditantang sama waktunya gitu ya. Nah, iya, karena benar. kita punya beban di luar dari akademi. Nah, dan juga saya yakin mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi itu sangat pandai lah memanajemen waktunya. Itulah nilai plus dari ketika kita memasuki sebuah wadah atau sebuah organisasi atau sebuah kegiatan di luar dari kegiatan kampus kita. Nah, sekarang kan Abang udah bisa dibilang sebagai mahasiswa akhir nih. Jadi apakah Abang sekarang ini masih tetap aktif menjadi mahasiswa kura-kura atau sudah lebih membatasi atau mungkin masih ada yang Abang jalani sampai sekarang gitu organisasinya? Mungkin ya setelah kemarin mungkin lepas jabatan ya sebagai ketua MPS, mungkin sekarang Jadi Abang juga ketua MPS. ya mungkin sekarang lebih membatasi lah kegiatan-kegiatan yang di luar kampus itu, karena memang udah akhir ya, fokus pada tujuan awal nih untuk menyelesaikan studi kita di kampus gitu, biar ya seenggaknya kita tamat itu tepat waktu gitu. Kan kebanyakan orang-orang yang berorganisasi ini
apa ya, mempunyai banyak yang telat dan lalai gitu karena kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi kita harus menjadikan contoh nih kepada adik-adik kita gitu, bahwasannya organisasi ini nggak bisa menghambat akademis kita gitu, malah sebenarnya bisa mempercepat akademis kita gitu dengan organisasi gitu. Jadi pendapat abang nih, apa tuh kelebihan dari menjadi mahasiswa kupu-kupu atau menjadi mahasiswa kura-kura ini gitu? Oke, nah kalau untuk mahasiswa kupu-kupu tentunya ketika kuliah dia balik tentunya dia mempunyai waktu yang lebih nih, baik itu di rumah ataupun di tempat lainnya untuk bisa mengembangkan potensi mereka di luar dari kampus gitu. Karena sebenarnya ketika Anda di kampus itu hanya 10% nih, 10% dari ilmu kita yang kita dapatkan ya, dari ilmu yang kita dapatkan. Namun ketika kita keluar dari kampus, disitulah kita mencari 90%-nya, kita menambah soft skill kita, menambah hard skill kita, disitulah menambah keterampilan yang ada di diri kita gitu. Itu kelebihan pada mahasiswa kupu-kupu, dan juga bisa dibilang juga mahasiswa kupu-kupu ini bisa lebih cenderung ya mendekatkan diri mungkin kepada keluarga, mungkin dia balik dari kampus ya, kepada teman-temannya gitu. Nah itu kalau untuk kupu-kupu. Sedangkan untuk yang kura-kura tentunya banyak mendapatkan ya ilmu-ilmu yang ada di organisasinya, mendapatkan manajemen kepemimpinan, manajemen waktu tentunya ya, yang seperti kita bahas di awal tadi, dan juga kayak mendapatkan relasi-relasi, mendapatkan teman-teman baru nih di luar jurusan kita kan. Dan banyak sih sebenarnya kayak benefit-benefit yang dilakukan. Sebenarnya sama-sama baik sih kupu-kupu dan kura-kura, dan ya sekarang tergantung di pribadinya aja lagi. Nah ini mengenai pertanyaan terakhir nih bang. Jadi menurut abang nih apa sih benefit yang abang dapat dari menjadi mahasiswa kura-kura selama ini gitu? Apakah abang merasa bakat yang abang punya tuh berkembang atau tidak gitu? Nah ya tentu saja sangat berkembang sih ketika awalnya mungkin masuk kampus. Cuman hanya mungkin di semester saya mungkin tergolong mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah pulang. Namun seiring berjalannya waktu memasuki sebuah organisasi, nah di situ dari mungkin yang awalnya nggak berani nih berbicara di depan umum, namun pada akhirnya setelah melewati beberapa proses, beberapa kegiatan yang bisa menambah skill kita, ya akhirnya sekarang kita udah bisa nih berbicara depan umum, berbicara dengan baik gitu. Dan juga benefit lainnya mungkin selain menambah skill kita, ya tentunya kita dapat mengenal orang di luar kelas kita, tentunya di luar jurusan kita. Karena semakin banyak pertemanan itu, maka akan semakin banyak nih kayak lowongan-lowongan kerjaan yang akan kita dapatkan dari relasi-relasi itu. Oke baik, mungkin masih banyak ya Bang Agung yang belum kita bahas mengenai dua jenis mahasiswa ini. Yang mana kupu-kupu itu bisa dibilang terbang dan kura-kura itu berjalan gitu kan. Nah terakhir nih, mungkin abang ada pesan ataupun berupa motivasi untuk adik-adik yang di bawah abang. Silakan mungkin abang sampaikan agar adik-adiknya bisa termotivasi gitu. Ya mungkin untuk junior saya yang berada dari kampus, ya tetap semangat dalam kuliahnya, dan ingat kuliah itu tidak hanya di dalam kelas, namun kuliah itu bisa dimanapun, belajar itu bisa dimanapun, tidak hanya di dalam kelas. Karena ketika Anda hanya di dalam kelas, Anda tidak mendapatkan ilmu yang ada di luar kelas gitu. Dan yang Anda perlu ketahui untuk kalian semuanya yang melihat video ini ya, bahwasannya banyak nih hal-hal yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan di luar kelas. Itu pesan dari saya. Baik Bang, cukup. Terima kasih untuk atas waktunya. Semoga teman-teman bisa termotivasi dengan apa yang sudah Bang Agung sampaikan tadi. Jadi mungkin sedih sih kita harus say goodbye sama Bang Agung gitu kan. Oke, mungkin itu sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.